Ngomongin soal acara hajatan tersedih, mungkin acara hajatan yang ada di Sragen ini bisa menjadi acara hajatan tersedih di seluruh Indonesia nih guys. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019 saat Ibu Suhartini atau yang sering dipanggil Ibu Tini menggelar hajatan pernikahan untuk putri bungsunya. Ibu Tini sudah menghabiskan dana puluhan juta rupiah dan sudah menyiapkan ratusan kursi, meja, tenda, dan dekorasi pelaminan untuk acara hajatan tersebut. Tapi sayangnya, tamu undangan dan juga para tetangga Ibu Suhartini tidak ada satupun yang datang nih guys. Bahkan nasi kenduri yang dibagikan oleh Ibu Suhartini kepada para tetangga ditolak mentah-mentah dan ada yang dikembalikan tanpa Ibu Suhartini tahu apa penyebabnya. Dan gak cuman itu, beberapa orang yang mau datang untuk hajatan Ibu Suhartini ini mendapat intimidasi dari beberapa oknum dan diteriaki supaya tidak jadi datang ke hajatan tersebut. Dan usut punya usut nih guys, sepinya acara Ibu Suhartini tersebut diduga karena adanya aksi boykot yang diserukan oleh tokoh di kampung itu lantaran Ibu Suhartini dituduh beda pilihan saat pilkades pada tahun 2019. Pernikahan di Cina nih guys. Pengantin asal Cina bernama Li dan Ichi ini harus menerima kenyataan pahit karena pesta pernikahan yang telah dipersiapkan sesempurna mungkin ternyata tidak dihadiri satupun tamu undangan. Tak hadirnya satupun tamu undangan ini dikarenakan pemerintah provinsi setempat memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Acara hajatan tersedih juga terjadi di salah satu daerah di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten nih guys. Acara hajatan pernikahan tersebut gagal diselenggarakan gara-gara mempelai wanita hilang tanpa jejak saat menjelang hari pernikahannya. Dapat terlihat, tenda, meja, kursi, hingga panggung pelaminan sudah tertata rapi dan siap untuk digunakan. Hilangnya mempelai wanita ini sontak saja membuat bingung keluarga dari kedua belah pihak. Dan akhirnya acara pernikahan itu gagal dilaksanakan nih guys. Tapi setelah kabar hilangnya mempelai wanita ini menjadi viral, belakangan ada klarifikasi dari mempelai wanita itu lewat pesan yang dibagikannya di media sosial. Dia mengatakan dirinya kabur dikarenakan pernikahan tersebut dilaksanakan karena adanya unsur pemaksaan. Sehingga karena hal tersebut akhirnya membuat dirinya kabur menghindar dari pernikahan itu nih guys. Hal yang aneh juga terjadi pada pesta hajatan berikut ini nih guys. Tiba-tiba para tamu yang ada di pesta hajatan tersebut bubar dan meninggalkan kursi mereka. Dan setelah itu terjadi sedikit keributan di sana. Dan ternyata nih guys, penyebab kegaduhan ini adalah munculnya seekor ular yang berada di bawah kursi di tempat tersebut. Awas. Oh, wow. Ada keributan yaitu. Oh, ular. Uga kobra. Oh, tuh kobra. Ulo kayu. Itu kobra, itu ceweknya ketakutan. Di dunia maya pernah dihebohkan dengan sebuah video suara hantu saat pesta hajatan nih guys. Dalam video tersebut terlihat sekumpulan orang yang nampak bingung karena mendengar suara seorang wanita yang sedang menyanyi dengan pengeras suara. Anehnya, sosok wanita itu tidak dapat terlihat. Dan sebenarnya, sound dan mic yang ada di tempat tersebut sebenarnya sedang dalam keadaan mati nih guys. Kejadian yang terjadi di pesta hajatan yang satu ini pasti bikin siapa saja geram saat melihatnya nih guys. Gimana enggak dengan bermodus sebagai kerabat dari pengantin pria, ibu-ibu ini langsung menyelinap ke kamar dan mencuri uang hasil pesta hajatan dari tas sang pemilik rumah. Kejadian ini terjadi di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ibu-ibu ini mencuri uang sebesar 2,5 juta rupiah dari 2 tas yang ada di kamar tersebut. Untungnya, aksi pencurian ibu ini terpergok oleh tuan rumah nih guys. Dan akhirnya, ibu-ibu pencuri ini dibawa ke pihak kepolisian.
Kejadian serupa juga terjadi di pesta hajatan yang diadakan di Gedung Patra Jasa, daerah Jakarta Selatan nih guys. Dan uniknya, si pelaku pencurian adalah seorang ibu dan anak laki-lakinya. Ibu dan anak pelaku pencurian ini melakukan aksinya mencuri uang di dalam kotak amplop hajatan dengan menyamar sebagai tamu undangan. Dan benar saja, saat dipergoki dan digeledah, mereka berhasil mengambil total uang sebesar 3 juta rupiah dari kotak amplop hajatan tersebut. Dikutip dari kompas.com, pihak Polres Jakarta Selatan mengatakan kalau kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Oke, berarti ibu sama anak mengakui ya? Ya? Ibu sama anak mengakui tindakan ibu mencuri. Benar nggak? Benar apa enggak? Betul, Pak. Kamu benar nggak? Benar. Nah, sampean mengakui kan? Benar? Mencuri kamu? Mencuri? Udah berapa kali kamu mencuri sini? Baru Berapa kali? 2 kali saya datang ke sini, Pak. 2 kali itu mencuri. Yang 2 kali. Sekilas tak ada hal yang aneh saat melihat tenda hajatan yang satu ini nih guys. Tapi jika kalian lihat lebih detail, di dalam tenda tersebut ada sebuah lampu rambu lalu lintas yang berada di dalam tenda. Sontak saja kejadian ini membuat para warganet menjadi heboh. Warganet ramai-ramai berkomentar dan menanggapi kejadian yang tak biasa tersebut. Dan mereka mencoba menebak di mana lokasi tenda hajatan yang viral ini nih guys. Dan diduga kuat, tenda hajatan yang menutupi lampu lalu lintas ini berada di Jalan Raya Buntu, Sidomulyo, Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Suasana sukacita sebuah pernikahan di Pontianak seketika buyar karena pentas beserta tenda pesta dibongkar. Pasalnya, pesta pernikahan tersebut menutup akses jalan raya sehingga menghambat lalu lintas kendaraan. Alhasil, sejumlah warga melakukan protes kepada pemilik acara lantaran menutup seluruh akses jalan. Warga beramai-ramai mengerumuni acara tersebut dan meminta pentas dan tenda pesta dibongkar atau dipindah ke tempat yang tidak mengganggu kepentingan umum. Ini mau bongkar pentas pengantin dekat PPS. Dibuka. Hajatan yang memakan bahu jalan mengalami peristiwa yang tidak terduga di tengah acara berlangsung. Momen bahagia tersebut menjadi momen yang menyedihkan lantaran ada sebuah truk pembawa minyak yang terguling. Tumpahan minyak itu mengalir ke arah tenda hajatan yang didirikan memakan ruas jalan. Diduga truk tersebut menabrak sebagian dari tenda hajatan sebelum akhirnya terguling. Silakan guys. Puluhan pengguna jalan umum di Kota Bekasi terpaksa harus terjebak macet akibat diselenggarakannya pesta perkawinan di wilayah tersebut. Kemacetan panjang terjadi akibat acara hajatan diselenggarakan menggunakan jalan umum. Alhasil, pengendara sepeda motor dan mobil yang hendak melintas jalanan tersebut harus terjebak macet dan menunggu rangkaian acara pernikahan selesai. Karena kesal, salah satu pengendara merekam dan mengeluhkan kejadian yang mengganggu kepentingan umum tersebut. Jalan umum banyak banget yang antri. Lihatin Pak, banyak banget yang antri. Saya sudah konfirmasi ke pengantinnya, bukan keluarga pengantin, bentar lagi, tapi bentar lagi lama banget. Baik mobil maupun motor terjebak macet diakibatkan oleh acara pernikahan yang menggunakan jalan umum di Jambi. Alhasil, beberapa pengendara motor pun turun dari kendaraannya untuk mengungkapkan rasa kesal karena hajatan nikah tersebut membuat jalan sangat macet dan tidak bergerak. Bahkan ada yang sampai mencari pemilik dari hajatan tersebut. Ini punya hajatan mana ya?